Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm good. Alhamdulillah, luar biasa. SD Nurul Faiza, semangat. Yes, yes, yes. Today we will learn about thematic. Before we start our lesson today, let's pray together. Sikap berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kelas-kelas? Yes, yes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Okay, I will share screen. Tematik. Nah, kita sekarang melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang first principle of Pancasila. Sila pertama Pancasila. Sekarang kita lanjut second principle atau sila kedua. Coba dilihat gambarnya, Solihah. Nah, gambarnya apa itu? Rantai ya. Nah, gambarnya rantai yang emas. Rantai yang berwarna kuning. Jadi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai atau chain dalam bahasa Inggrisnya ya. Terus Miss, kalau pengamalannya ke kehidupan sehari-hari seperti apa? Ini sudah bisa ketulis sikap saling menghormati antar sesama dan menolong orang yang kesulitan. Masya Allah, kita diajarkan untuk berbuat baik terhadap sesama ya, apabila orang tersebut membutuhkan di sila kedua Pancasila ini. Terus coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada 3 perempuan yang pakai jilbab lagi apa ini? Lagi olahraga jalan-jalan ya atau jogging kecil. Yang satunya suka renang, yang satunya olahraga lompat tali. Nah, yang satunya berjilbab, yang satunya tidak pakai, dan yang ini juga tidak pakai jilbab. Tapi dari sini kita tahu, walau kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama solih-solihah. Masya Allah, bisa ditiru ya. Mereka juga saling membantu jika melihat teman yang kesulitan. Nah, sama seperti sila kedua Pancasila yang tadi. Pengamalan sila kedua Pancasila. Sikap saling menghormati dan menolong orang yang kesulitan. Next. Ini semua dari buku kok Solihah. Nanti misalnya kasih tahu ya halamannya. Coba kita lihat pengamalan sila kedua Pancasila yang lain di gambar ini ya Solihah. Tapi this is question, ini adalah pertanyaan buat Solihah halaman 65 tema 1. Bisa dibesarin nggak ya ini coba? Wait. Nah, kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah kira-kira Solihah akan melakukan apa jika bertemu dengan teman yang mau mengambil sesuatu yang ada di tempat tinggi? Kalau Miss Eka akan menjawab, saya akan membantunya dengan memberikan kursi
supaya bisa mengambil benda tersebut? Itu jawaban Miss Eka. Yang pertama, kalau misalkan jawaban lain itu apakah ada, Miss? Ada. Kalau misalkan Solihah menemukan pertanyaan seperti ini, tidak ada jawaban yang 100% salah ya. Kita karena ini yang ditanyakan adalah bagaimana sikap kita, Solihah, bagaimana sikap kita menanggapi hal-hal ini. Kalau jawaban Miss Eka yang kedua adalah Miss Eka kan minta tolong teman Miss Eka yang tinggi untuk mengambilkan bola itu. Iya, Solihah. Nah, ini sudah bisa Eka tulis. Saya bisa memberikan kursi untuk ia berdiri atau meminta bantuan orang lain yang lebih tinggi untuk mengambil benda tersebut. Nah, Solihah bisa melanjutkan untuk menjawab 2 soal setelahnya di halaman 66. Nanti ya. Nah, sekarang kita ke materi kedua. Kalau tadi civic education, kalau misalkan kita bahas Pancasila seperti ini, this is civic education or PPKN ya. Kalau next, ini adalah bahasa Indonesia. Ayo mengamati. Oh, coba kita amati ini. Di sini ada makanan. Ada sagu, ada nasi, jagung, ketela, terus daging-dagingan, ayam, tempe, susu, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Kira-kira ini makanan yang apa, Solihah? Coba Resen yang tahu. Iya, betul. Ini adalah makan makanan yang bergizi. Yang bergizi. Bergizi buat kita. Sagu, tepung sagu biasanya ini dibuat pempek ya, Solihah, kalau yang tahu. Nasi, jagung, juga ketela atau umbi-umbian itu mengandung karbohidrat, Solihah. Makanya Solihah itu bisa punya tenaga ketika melakukan sesuatu. Kalau misalkan ayam, ikan, telur, keju, juga daging mengandung apa? Ayo, coba yang tahu, Resen. Mengandung protein, good job. Ini adalah protein hewani ya, ayam, ikan, terus apa ini tadi? Daging, keju, tahu, maaf. Pikir bisa keju, skip ya. Jadi ini adalah protein hewani, telur, ayam, daging, ikan. Kalau protein nabati, itu tempe sama tahu. Nabati adalah berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ini sudah bisa saya tulis. Kalau vitamin, ayo coba dibaca. Vitamin banyak terdapat pada sayur dan juga buah-buahan. Kalau mineral, banyak terdapat pada ikan, sayur, sama susu. Selain itu, Solihah, susu juga mengandung kalsium. Nanti Solihah bisa tumbuh tinggi. Kalau misalkan sering minum susu ya. Silahkan dibuka buku tematik 1, halaman 72. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Bisa stop share dulu. Bisa kasih tahu ya bukunya. Ini dia bukunya. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema 1. Tema 1. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Coba kita klik halaman 72 Miss Eka. Oke, Miss Eka juga buka ini halaman 72. Nah, di sini ada mengamati ya. Amati gambar makanan berikut. Beri tanda centang. Pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Ingat, kalau makanan dimakan setiap hari berarti harus yang bergizi. Ya, Solihah. Beri tanda X
pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali atau bahkan dihindari. Nah, dari sini kita bisa tahu Soliha ternyata tidak semua makanan itu bisa dikonsumsi setiap hari. Coba kita lihat di sini ada fruit, ada buah-buahan. Yang pertama, di sini ada candies. Likes candies. Miseka likes candies. And then ice creams. Di situ sudah bisa jawab ya, halaman 72. Nah, ini jawabannya. Kan kalau yang dicentang tadi, makanan yang dimakan setiap hari. Kalau misalkan buah-buahan itu boleh Miss makan setiap hari? Boleh. Insya Allah tidak ada efek samping ya, kecuali Soliha mungkin ada alergi tertentu. Tapi bisa kalian lihat sepertinya jarang yang mempunyai alergi kayak gitu. Karena mengandung banyak vitamin dan serat yang dibutuhkan untuk kulitnya Soliha. Nanti kulitnya Soliha bisa sehat, glowing kalau makan buah-buahan karena banyak vitaminnya. How about candies, Miss Eka? I like candies. Miss Eka juga suka candies, tapi kita tidak boleh makan candies setiap hari. No, big no ya, tidak boleh sesekali saja. Karena apa? Mengandung banyak pemanis atau gula dan membuat gigi Soliha lubang nanti. Kalau terlalu banyak makan permen. Ice cream. Kalau ice cream misalkan tidak boleh ya, karena mengandung banyak pemanis atau gula juga. Walaupun ada es krim yang mengandung susu, tapi sebaiknya kita hindari juga. Selain itu, es krim juga dingin. Kalau Soliha minum es krim ketika musim dingin atau musim hujan ya, bukan musim dingin, musim hujan, nanti Soliha bisa masuk angin. Bisa fever juga, bisa panas. Nah, jadi nggak usah makan makanan seperti es krim ini setiap hari. Hanya sesekali saja ya. Sekarang, wah, sudah selesai. Alhamdulillah. Kita ke tugas. Silahkan kerjakan buku tematik tema 1 halaman 66 di buku paket tematik kalian. Bisa kau ulangi ya. Tugasnya silahkan kerjakan tematik tema 1 halaman 66 di buku paket tematik kalian. Jadi tidak usah di buku tulis, tapi di buku tematik. Bisa cari dulu halaman 66. Oh, ini sudah ketemu. Ini bukunya, Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, tema 1. Tema 1. Halaman 66. Ini. 66. Bisa coba mirror dulu videonya. Bisa post dulu ya. Oh, ternyata malah kebalik ya. Sebentar, bisa lagi coba-coba ini. Oh ya, tambah kebalik. Ini ya, Soliha halaman 66, 66. Page 66, 66 yang bagian atas. 1, 2. Ini. 1, 2. Misalnya ini tanya pendapat Soliha apabila Soliha bertemu dengan teman yang kesulitan. Misalnya share screen lagi. Ini sudah bisa tulis. Nah, bisa tulis, bisa screenshot ya. Ini tadi tugasnya. This is your exercise for today. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah apa, Soliha? Bagaimana Soliha menolongnya? Silakan diisi ya. Kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tarik. Sikap yang akan kamu lakukan adalah
Nah, silahkan solih-solihah isi berdasarkan pendapat solih-solihah. Pasti solih-solihah bisa ya. Oke, kalau sudah selesai, take a picture of your result. Take a picture, ceklik, and send it to Miss Eka's WhatsApp number. Tugas akan Miss koreksi secara bertahap dari Senin sampai Jumat. Jadi seperti yang Miss Eka jelaskan, Miss Eka tuh ngajar kelas 1 sampai kelas 4 ICP ya, Soliha. Jadi Miss Eka juga butuh waktu karena nggak mungkin ya Miss Eka langsung koreksi semua. Pasti Miss Eka koreksi pelan-pelan tapi. Oke, do not forget to wash your hands often with soap and water. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your cough. Tutupi kalau misalkan batuk, harusnya pakai tisu. Miss Eka salah ini. Tisu habis itu tangan. Pakai desinfektan sesering mungkin. Kalau menyentuh sebuah objek, hindari salam tangan atau kontak yang dekat ya dengan orang yang sakit. Stay home if you are sick. Kalau kalian sakit, maka tetap di rumah, stay at home. Except to get medical care. Kecuali kecuali kalau misalkan orang tersebut mendapatkan kecuali orang tersebut ingin mendapatkan medical care ya, penanganan medis. Stay healthy, jaga kesehatan. Kita sekarang doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for listening to Miss Eka and watching Miss Eka's video. Do not forget to do your exercise. Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, see you solih-solihah. Salam untuk keluarga di rumah ya.